Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang isomeri alkana. Jadi, apa itu isomeri alkana? Isomeri sendiri artinya adalah peristiwa suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul yang sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Gitu. Misal, kita tahu ya, C jumlahnya 1, pasti dia mengikat 4 hidrogen. Ya, kemungkinan terbentuk strukturnya ya seperti ini aja gitu. Cuma CH4 aja. Sedangkan etana kita tahu C-nya ada 2, bisanya berikatan dengan hidrogen juga sama. Cuma bisa kebentuk seperti ini aja kan ya strukturnya. Gitu, mau ke bawah juga boleh gambarnya. Ini berarti C-nya ada 2, jumlahnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Selanjutnya ada C3, 2, 3. Mengikat hidrogen, sisanya hidrogen. Hidrogen. Gini, kalau mau dipersingkat jadi CH3, CH2, CH3 juga nggak masalah gitu. Kalau kayak gini kan si C3H8 ya, cuma bisa kebentuk satu struktur aja gitu. Misal kita mau bentuk yang ke bawah, si C3 ini. CH3, CH2 ke bawah, CH3. Kan kalau misalkan begini sama aja nama strukturnya, nama senyawanya sama-sama propana gitu. Sama-sama C3H8. Nah, kalau bentuknya seperti ini rantai lurus juga sama, propana juga gitu. Nah, sedangkan di C selanjutnya ada C4. Ntar dihapus dulu. Sedangkan C4 nih, CH3, CH2, CH2, CH3 gitu. Bisa nggak kalau kita gambarnya seperti ini? CH3, CH, CH3, terus punya cabang 1, CH3. Ini kan keduanya sama-sama punya atom sebanyak 4 ya, atom karbon sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. C4 hanya ada 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10, C3H 10. Sedangkan struktur yang di samping nih, sebelah kanan, C-nya sama-sama ada 4 kan ya? C4 hanya sama-sama ada 10 juga. Coba kita hitung, hanya 3 tambah 1, 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10. Nah, ayo, sama-sama C4H10, tetapi punya struktur yang berbeda. Ini yang disebut dengan isomer gitu. Kita lihat sebelah kiri, namanya kan kalau rantai lurus N-butana ya, berarti. Nah, sedangkan sebelah kanan berarti namanya 2-metil propana gitu. Jadi, dalam struktur dalam nama senyawa yang sama, bukan nama senyawa, tapi rumus senyawa yang sama-sama C4H10, tetapi bisa membentuk dua struktur yang berbeda gitu. Kalau strukturnya berbeda, sudah jelas pasti namanya berbeda. Inilah yang disebut dengan isomer gitu, isomer dari alkana. Itu. Coba kita bikin lagi. Kalau misalkan C-nya ada 5. Hapus dulu ya. C5 ya, berarti CH3, CH2, 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 CH3. Ini kan sama-sama C-nya ada 5, hanya ada 12. Ya enggak? 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12. Kalau misalkan kita gambar begini, CH3, CH, CH2,
CH3. Terus CH3-nya di bawah nih jadi cabang. Gitu, bisa nggak? Coba kita hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sama-sama C5. Hanya ada 3, tambah 1, 4, tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 2, tambah 3, jadinya 12 gitu. Jadi sama-sama C5H12, tapi dia punya struktur yang berbeda, penamaannya pun juga beda gitu. Kalau yang sebelah kiri karena dia rantai lurus, di depannya tambah N, C-nya ada 5, jadinya pentana gitu. Nah, sedangkan sebelah kiri nih, nomornya kan dari sebelah kiri ya, karena paling dekat dengan cabang nih, dekat dengan cabang. Berarti di sini 2, 3, 4. Namanya adalah 2 metil. Ini cabangnya metil. Rantai utamanya ada 4, namanya butana gitu. Jadi antara normal pentana dengan 2 metil butana adalah isomer, seperti itu. Jadi ingatnya adalah isomer itu rumus senyawanya sama nih, sama-sama C5H12, tapi punya beberapa struktur yang berbeda gitu. Kalau strukturnya berbeda berarti penamaannya juga berbeda gitu. Selanjutnya isomer alkana ini jumlah atom. Misal jumlah atom 4, dia punya jumlah isomer sebanyak 2 gitu. Kalau jumlah atom C-nya ada 5, dia punya isomer 3. Kalau misalkan punya jumlah atom C-nya 6, dia punya isomer sebanyak 5. Begitupun seterusnya gitu. Jadi semakin banyak jumlah atom C-nya, maka kemungkinan terbentuknya struktur itu juga akan semakin rumit, semakin banyak pula peluang-peluang untuk dia menghasilkan struktur-struktur yang berbeda gitu. Makanya jumlah isomernya nih lama-kelamaan akan semakin banyak pula gitu.